Halo Binusian, bersama saya Andi Hapsara dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Pada video ini kita akan belajar sosiologi dengan materi individu, kelompok, dan hubungan sosial. Apabila kita hanya mengenalkan pada orang lain hanya identitas individu saja, kita seperti tidak ada artinya. Kita akan semakin berwibawa di mata orang lain apabila yang kita kenalkan adalah identitas sosial kita, seperti pekerjaan kita, pendidikan kita, prestasi kita, atau pengalaman organisasi kita. Itu artinya apa? Kita adalah sebagai makhluk sosial. Kalau identitas individu, itu berarti menandakan kita sebagai makhluk individu. Kalau identitas sosial, itu menandakan kita sebagai makhluk sosial. Kita sekarang akan melihat sebuah contoh bagaimana sebuah identitas individu, kelompok, dan hubungan sosial akan membawa seorang individu menjadi pribadi yang berwibawa. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Baik, sahabat Binusian semuanya, mari kita pelajari profil dari Ki Hajar Dewantara. Mari kita pelajari profil dari Ki Hajar Dewantara. Dari profil ini kita bisa melihat adanya sebuah identitas individu dan identitas sosial. Identitas individu bisa kita amati di sini. Ki Hajar Dewantara itu lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kemudian yang kedua, identitas individu yang kedua adalah tanggal lahir beliau, 2 Mei 1889. Nah, kemudian identitas kelompoknya adalah beliau adalah cucu dari Sri Pakualam ketiga. Identitas kelompok yang kedua, Ki Hajar Dewantara berada dalam sebuah kelompok sosial yaitu aktivis anti kolonial. Bisa kita amati di sini. Pada tahun 1905, Ki Hajar mulai studinya di Sekolah Pendidikan Dr. Hindia atau Stovia. Nah, pada pendidikan itu beliau menjadi komunitas Stovia yang memicu sebuah dorongan untuk perkembangan gerakan anti kolonial dan nasionalis. Setelah kita mempelajari identitas individu dan identitas sosial, sekarang kita akan membahas tentang status sosial. Ada 3 jenis status sosial. Yang pertama, ascribe status. Yang kedua, achieve status. Yang ketiga, assign status. Pertama, ascribe status, yaitu status yang diperoleh karena keturunan. Sekarang kita lihat contoh dari Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan keturunan dari Sri Pakualam yang ketiga. Sehingga dari keturunan itu beliau mendapat gelar Raden Mas. Tepatnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, gelar Raden Mas itu merupakan contoh dari ascribe status atau gelar bangsawan yang diperoleh karena keturunan. Untuk yang kedua yaitu achieve status. Achieve status adalah status yang diperoleh karena usaha keras seseorang. Kita ambil contoh dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan sebuah perguruan dinamakan Perguruan Taman Siswa. Beliau menjadi pendiri sekaligus ketua dalam perkumpulan tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari usaha yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian sekarang menjadi sebuah perguruan yang besar. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu assign status. Assign status adalah status yang diberikan oleh seseorang, kelompok, lembaga, atau negara yang diberikan kepada seseorang karena prestasinya, karena dedikasinya, atau karena kontribusinya terhadap bangsa ini. Kita ambil contoh, beliau Ki Hajar Dewantara. Pemerintah menganugerahkan kepada beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Itulah sebuah contoh penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Ki Hajar Dewantara, atau istilahnya ini merupakan assign status. Setelah kita mempelajari identitas individu, identitas sosial, dan macam-macam status, sekarang kita simpulkan yuk. Yang pertama, kita akan mengetahui pentingnya kita melakukan atau dalam berkelompok sosial. Nah, itu menandakan bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial.
Semakin banyak kita berkelompok atau mengikuti organisasi, akan menjadikan hidup kita semakin bermanfaat. Kesimpulan yang kedua adalah kita perlu melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial ini merupakan kewajiban kita sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kita harus ini bertetangga, kemudian kita harus menyapa dengan orang lain. Nah, itu menandakan bahwa kita itu butuh mereka. Untuk memperdalam materi yang telah kita bahas, ada aktivitas yang harus kalian kerjakan. Buatlah sebuah cerita biografi Anda atau cerita tentang masa kecil Anda hingga saat ini. Silahkan kalian tulis dan diupload ke dalam media sosial yang Anda miliki. Sekarang, silahkan Anda pilih satu profil atau biografi dari teman Anda. Silahkan kerjakan tugas berikut. Pertama, identifikasikan identitas individu dan identitas sosial yang ada pada cerita teman Anda. Yang kedua, silahkan kalian identifikasikan macam-macam status yang terdapat dalam cerita teman Anda. Nah, apabila cerita Anda ini banyak dan menarik, ini menarik loh dibuat sebuah buku biografi Anda. Baik, Sobat Binusian semuanya yang berbahagia, demikianlah tadi materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Semoga materi tersebut bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.